Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, yaitu mata kuliah Pengantar Bisnis. Mata kuliah Pengantar Bisnis diprogram oleh mahasiswa pada setiap semester ganjil. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini membantu mahasiswa agar memiliki pengetahuan teoritis dan praktis tentang pengolahan bisnis, mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis, menemukan ide bisnis, dan mengembangkan menjadi kegiatan bisnis sebagai wirausaha, serta menjalin kerjasama dengan badan usaha untuk memenangkan persaingan bisnis lokal, nasional, regional maupun global. Untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, kuliah pengantar bisnis dikemas dalam bentuk case study dan project based learning dengan pendekatan collaborative learning. Mahasiswa akan mengerjakan beberapa kasus baik yang bersumber dari jurnal, ilmiah, maupun dari proyek pengamatan di lapangan secara individual dan berkelompok yang bertujuan mencari gagasan solusi terhadap kasus-kasus tersebut. Setiap kasus dirancang untuk mempresentasikan bahan-bahan kajian yang diperlukan untuk mewujudkan capaian-capaian pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Capaian pembelajaran mata kuliah mahasiswa dalam mata kuliah ini antara lain yang pertama, mampu menguasai ruang lingkup bisnis. Yang kedua, mampu mengetahui perusahaan dan lingkungan perusahaan. Yang ketiga, mampu menjelaskan bentuk-bentuk pemilikan bisnis. Yang keempat, mampu menjelaskan bisnis kecil dan kewirausahaan. Yang kelima, mampu menguasai organisasi dan manajemen. Yang keenam, mampu memahami dan memecahkan masalah, konsep nilai waktu dan uang. Yang ketujuh, mampu menguasai dasar-dasar manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan dasar-dasar manajemen pembelanjaan. Yang kedelapan, mampu bertanggung jawab secara profesional tentang corporate social responsibility dan corporate culture. Yang kesembilan, mampu memahami e-commerce dan e-business. Dan yang terakhir adalah mampu menerapkan business plan, model Canvas, dan business plan model management. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, pendahuluan dan ruang lingkup bisnis yang di dalamnya nanti akan ada kontrak kuliah. Yang kedua adalah perusahaan dan lingkungan perusahaan. Yang ketiga, bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Yang keempat, bisnis kecil dan perusahaan. Yang kelima, organisasi dan manajemen. Yang keenam, konsep nilai waktu dan uang. Yang ketujuh, dasar-dasar manajemen sumber daya manusia. Yang kedelapan, dasar-dasar manajemen pemasaran. Yang kesembilan, dasar-dasar manajemen pembelanjaan. Yang kesepuluh, corporate social responsibility atau CSR dan corporate culture. Yang ke-11 adalah e-commerce dan e-business. Yang ke-12, business plan model Canvas. Dan yang terakhir atau yang ke-13 adalah business plan model management. Untuk sistem pembelajaran di Universitas Lambung Mangkurat, kami melakukan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilakukan dengan mengutamakan interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa yang dilakukan pada waktu yang bersamaan di kelas. Pembelajaran asinkronus dilakukan dengan cara dosen mempersiapkan materi pembelajaran di e-learning atau kami kenal dengan SIMARI di Universitas Lambung Mangkurat, dan dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dilakukan pada waktu yang bersamaan. Misalnya pada forum-forum diskusi secara berkelompok dan penugasan kepada mahasiswa. Sistem pembelajaran yang digunakan di Universitas Lambung Mangkurat yaitu SIMARI. Kami menggunakan SIMARI atau Sistem Informasi Universitas Lambung Mangkurat dan Integrasi, yang mana di dalamnya berisi adalah materi-materi yang disiapkan sebelum melakukan pembelajaran berupa materi dan video pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat terlebih dahulu mempelajari materi secara mandiri sebelum belajar di kelas. Kemudian terdapat juga menu yang disiapkan untuk mengumpulkan tugas secara online sehingga bisa paperless. SIMARI sendiri memiliki beberapa fitur. Yang pertama, assignment atau memberikan penugasan, kemudian mahasiswa dapat mengumpulnya melalui SIMARI. Kemudian upload materi berupa buku, artikel, video, dan materi lainnya yang relevan. Kemudian memberikan nilai secara transparan terhadap mahasiswa, tentu melalui SIMARI. Selanjutnya, forum diskusi secara online antara mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen. Kemudian ada juga fitur Zoom meeting. Dan yang terakhir, tautan link pembelajaran dan lain sebagainya.
Presensi mahasiswa juga dapat menggunakan dua opsi, seperti presensi manual dengan buku yang telah disediakan oleh program studi, atau juga melalui Simari. Presensi menggunakan Simari memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk dapat dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dan juga dapat divalidasi kehadirannya langsung oleh dosen, sehingga penilaian kehadiran jauh lebih objektif dan tidak merugikan mahasiswa. Sehingga saya lebih sering menggunakan Simari sebagai sistem informasi pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan kemudian dapat diinovasikan, selalu saya inovasikan pembelajaran di kelas, selalu saya update setiap semester, sehingga pembelajaran tidak monoton dan tidak membosankan bagi mahasiswa. Tujuannya adalah agar terjadi peningkatan kompetensi mahasiswa sesuai dengan yang diharapkan, sehingga lulusan program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat mampu bersaing di dunia kerja. Adapun metode-metode yang saya terapkan di mata kuliah ini antara lain adalah metode ceramah dan diskusi kelompok. Metode ceramah ini sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Namun metode ini tidak selalu memberikan informasi materi yang bersumber dari dosen saja, namun memberikan penjelasan dan penguatan atas temuan yang diperoleh dari belajar secara mandiri dan kelompok atas materi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian metode diskusi kelompok merupakan proses belajar berkolaborasi bagi mahasiswa terhadap materi yang telah diperoleh sebelumnya melalui review artikel, tentunya review artikel yang relevan dengan materi, kemudian membaca berita-berita yang update, cetak maupun online, dan hasil wawancara dari praktek lapangan. Penggunaan metode belajar tersebut diharapkan mahasiswa memiliki insight yang lebih luas melalui belajar dari sumber-sumber yang banyak. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengaitkan materi pembelajaran di kelas dengan realita yang ditemukan saat belajar di luar kelas, atau tentunya di laboratorium sosial seperti lingkungan masyarakat. Secara umum, pada materi mata kuliah pengantar bisnis yang saya tetapkan, saya selalu membuat beberapa kelompok antara 2 atau 4 mahasiswa, kemudian memberikan studi kasus untuk dibahas secara bersama-sama di kelas, sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan yang lebih luas dan kontekstual tentunya melalui proses pembelajaran tersebut. Siswa juga diberikan kesempatan mempresentasikan temuan-temuannya dan melakukan diskusi antar mahasiswa, dan saya juga akan selalu memberikan penguatan atas temuan tersebut dan tentu memberikan reward terhadap mahasiswa yang aktif dan inovatif di setiap akhir perkuliahan. Beberapa tugas mahasiswa yang saya berikan antara lain berupa tes dan non-tes. Tentu tes yang dibuat merupakan pengerjaan soal-soal yang berkaitan dengan materi pembelajaran, sedangkan non-tes antara lain membuat video pemaparan materi yang dibuat dengan keadaan kontekstual di lapangan yang tentunya ditemukan oleh mahasiswa, kemudian membuat ringkasan-ringkasan materi secara mandiri, dan lain sebagainya. Kemudian di akhir perkuliahan, mahasiswa wajib mengumpulkan seluruh tugas di setiap pertemuan, tentunya pada 16 kali pertemuan tersebut dalam bentuk buku, sehingga mahasiswa dapat kembali membaca, mereview materi dari luaran-luaran yang telah dibuat sebelumnya, sehingga ketika mahasiswa membutuhkan materi tersebut dapat kembali membaca buku yang telah disusun tersebut. Untuk efisiensi waktu pembelajaran, selalu saya menyiapkan materi-materi pembelajaran yang relevan, tentunya dengan RPS, kemudian buku ajar atau handbook, artikel yang relevan, studi kasus, dan berita-berita yang terkini untuk dibahas mahasiswa di dalam kelas. Tentu dalam perkuliahan ini ada sistem penilaian yang selalu disampaikan di awal perkuliahan. Saya memberikan bobot antara lain aktivitas sebesar 20%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Aktivitas tersebut di dalamnya adalah keaktifan mahasiswa di kelas, kemudian kebenaran memberikan argumentasi, ketepatan, tentu kreativitas dan inovasi menjadi salah satu poin terpenting dalam penilaian aktivitas. Kemudian seluruh penilaian tersebut tentu disampaikan kepada mahasiswa untuk transparansi penilaian dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat memperbaiki nilai yang sudah diperolehnya sesuai dengan kesepakatan dosen dan mahasiswa melalui Simari tentunya dan WhatsApp Group sebagai media komunikasi. Kemudian berikut ini adalah salah satu tampilan dari proses pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis di program studi pendidikan ekonomi. Mari kita saksikan video berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mulai pertemuan kita yang ke-12. Sebelumnya kita sudah memulai di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah berbicara tentang e-commerce dan bisnis. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu bisnis model atau disingkat dengan BMC. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan materi visi mari. Saya harap semuanya sudah membaca, dan juga seperti yang saya sampaikan bahwa materi yang saya sampaikan di Simari itu adalah sebagian kecil tentang BMC, tapi banyak sekali materi-materi tentang BMC yang bisa kalian baca bukan hanya dari Simari tapi dari artikel, kemudian dari buku lainnya seperti itu. Nah baik, sebelum kita mulai saya mau mempresentasi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, ada yang tidak hadir atau seperti apa untuk hari ini. Nah, Taufikur Rahman hadir? Hadir Bapak. Ya, gimana kabarnya Taufik? Alhamdulillah. Iya, kelihatan dari wajahnya yang cerah ya, senyumnya, kemudian kumisnya juga semakin rapi ya. Oke, kemudian Joshua. Hadir Pak. Ya, Joshua gimana kabarnya? Aman Pak. Sudah sarapan? Sudah Pak. Sudah ya. Kelihatan cerah. Ya. Kemudian Nur Khaliza. Hadir. Ya, kemudian ada Nur Fatasya. Hadir Pak. Ya, Cahya Laila Ramadana. Ya, kemudian ada Husnul. Hadir, Pak. Ya, Husnul gimana kabarnya Husnul? Alhamdulillah Ya, sehat. sehat ya, selalu di depan ya. Iya, Ya, harus di depan. harus di depan ya. Kalau Joshua kamu di depan. Minggu depan ya di depan ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Magdalena. Hadir, Pak. Iya, Magdalena kabarnya gimana? Baik, Pak. Ya, sudah sarapan? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kemudian Rismawar. Hadir Pak. Rismawar. Kemudian yang terakhir adalah Ayunita. Hadir, Pak. Ya, Ayunita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, skip. Oke, kita mulai pelajaran hari ini ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, materi hari ini adalah tentang bisnis model kanvas. Ini kelihatan di depan ya, bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini adalah salah satu model untuk bagaimana merancang bisnis baru. Sebelum saya memulai, saya sudah sampaikan kemarin di Simari, ada yang sudah membaca? Oke, ada yang menjelaskan secara singkat tentang BMC itu apa sih? Ini makhluk apa sih? Oke, Nurhalisa, silakan Nurhalisa. Baik, ini Bapak, jadi yang saya baca dari Simari maupun di buku yang lain, bisnis model kanvas itu berbentuk sebagai cara kita mengkomunikasikan ide melalui ide bisnis melalui kanvas atau kertas. Jadi di situ ada 9 kolom yang terbagi menjadi dua bagian. Di sebelah kanan itu fokus kepada pelanggannya dan sebelah kiri fokus untuk pengembangan bisnisnya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Saya yakin Nurhalisa representasi dari teman-teman semua ya, dan saya yakin kalian juga sudah membaca apa sih BMC itu sebenarnya. Nah, sebagai penyegaran, apa sih sebenarnya BMC itu? Kita lihat di sini. BMC merupakan template dasar dari sebuah strategi manajemen yang digunakan dalam memulai rencana awal sebuah bisnis atau pengembangan dari bisnis yang sudah ada. Jadi BMC ini sangat penting bagi kita pebisnis pemula, ataupun juga sebenarnya ketika kita sudah memulai bisnis, kita bisa mengembangkan bisnis itu berdasarkan dari apa-apa saja yang kita pahami dari BMC ini. Tadi sudah disampaikan Nurhalisa, ada berapa komponennya? Ada yang masih ingat? Ada yang sudah membaca? Saya yakin sudah sih ya, tapi karena malu-malu ya sudah, kita lanjut saja. Nah, ada 9 komponen, saya mau kembali. Ya, ada 9 komponen. Saya minta Joshua, silakan dibaca 1-5. Yang pertama customer segment. Ya, betul. Kemudian yang kedua, Value proposition. oke. Yang ketiga channel. Yang keempat revenue stream. Yang kelima customer relationship. Oke. Yang keenam key Tadi activity. saya sebutkan kemana saja. Oh iya. Iya Pak. Nah, sebelahnya saya minta ke Rismawar. Ya, Rismawar silakan dari 6 ke 9 silakan dibaca. Untuk yang keenam ada key activities, Yo. yang ketujuh ada key resource, yang kedelapan ada key partnership,
Dan yang ke-9 ada cost struktur. Oke, ada 9 ya. Ya, Pak. Semuanya ingat? Ya sudah dicatat ya. Ya. Ya, sebenarnya sudah saya sampaikan juga di Simari. Nah, dari ke-9 ini adalah komponen-komponen yang harus kita persiapkan ketika kita memulai bisnis. Nah, di sini sudah ada yang punya bisnis? Ada, Pak. Ada ya? Joshua ya? Bisnis apa Joshua? Bisnis Esther, Pak. Esther Ya. ya, bisa diceritain bisnisnya itu seperti apa dan kemudian memulainya itu seperti apa kemarin Joshua? Bisa di-share ke teman-temannya. Pertama-tama tuh pasti coba-coba bahan dulu, Pak. Terus ya diracik-racik sedikit dikupas sampai menemukan formula yang bagus. Kemudian dites pasar dulu apakah layak atau tidak. Kalau ada customer berarti ada target pasar yang besar. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk. Nah, jadi saya mau tanya lagi sebenarnya Joshua sebelum memulai bisnis itu ada nggak perencanaan? Minimal ya BMC seperti inilah. Dan ketika memulai belum ada perencanaan seperti ini, apakah ada masalah kira-kira? Seperti apa? Pertama sih masalahnya itu Pak, modal Pak. Terus sama supply barangnya. Ya, itu yang susah ya. Nah, apakah sebelumnya sudah direncanain belum? Sebelumnya nekat sih, Pak. Nekat ya. Oke, artinya belum ada perencanaan ya. Dan pada saat itu sulit ya. Nah, jadi oke, itu tadi ada praktek baik dari teman kalian Joshua. Joshua sudah punya usaha tetapi belum ada perencanaan yang kemudian di hari-hari ketika memulai bisnis itu akan ada masalah karena memang perencanaannya belum matang seperti itu. Nah, BMC ini adalah salah satu solusi ketika membuat bisnis. Apa saja sih sebenarnya customer segment sampai ke cost structure ini apa sih? Nah, kita akan bahas ya. Nah, ini adalah sebenarnya template yang saya akan bagikan. Ini akan saya bagikan ke teman-teman semua. Ini adalah template yang bisa kalian ikuti dan sebenarnya ini juga banyak sih ya kalau kalian download di internet ataupun buku-buku tentang bisnis itu banyak berbicara tentang BMC. Kalau tidak seperti ini apa namanya template-nya ya. Nah, kita akan bahas satu persatu apa sih? Nah, customer segment ada 2, paling tidak ada 2. Oke, yang di depan silakan. Siapa namanya? Oke, silakan dibaca. Yang pertama apa? Who is customer? Yang kedua adalah what? Their customer. What is your segment? Jadi ada 2 poin penting customer segment. Yang pertama adalah siapa dan apa. Nah, kalau kita sudah tahu siapa, tadi sudah disampaikan Joshua, siapa target market kita, kemudian apa sebenarnya yang mereka butuhkan, apa yang customer butuhkan, nah itu kita sampaikan ke customer segment. Selanjutnya, nah value proposition. Paling tidak ada 4 yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah apa manfaat yang ditawarkan, apa nilai lebihnya, customer yang seperti apa yang kita perlu puaskan. Artinya puaskan adalah kita apa namanya ya, kita berikan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang terakhir adalah pengaruhnya terhadap channel dan customer relationship. Karena sebagai seorang bisnis kita juga harus membangun relationship kepada customer gitu. Nah, kalau dulu customer adalah raja. Nah, kalau sekarang sudah bergeser. Kalian tahu? Customer adalah friend. Jadi customer sekarang adalah friend, bukan raja. Jadi kita harus mendengar teman kita, apa maunya teman kita. Nah itu, jadi sudah bergeser dari yang customer is king, sekarang adalah customer is friend. Jadi jadikan customer kita sebagai teman kita. Nah selanjutnya channel, sarana untuk menyampaikan value proposition ke customer segment. Channel ini seperti ya media-media sosial dan lain sebagainya. Atau misalnya kita punya capital, kita punya modal yang besar, kita bisa buat satu etalase, atau misalnya kita bisa buat toko di depan rumah, itu termasuk sini juga. Tetapi itu membutuhkan ya biaya atau modal yang besar. Selanjutnya pricing taktik, kemudian revenue model, kemudian customer membayar untuk apa, manfaat apa yang didapatkan customer dengan harga yang mereka bayarkan. Itu adalah komponen atau karakteristik dari revenue stream. Selanjutnya kita lihat lagi customer relationship. Ini saya sampaikan tadi bahwa kalau kita mau sukses dalam dunia bisnis,
jadikan customer itu adalah teman. Oke. Kalau sebagai raja, maka akan ada gap. Akan ada gap antara king dan ya kita sebagai penyedia. Tapi kalau sebagai teman tidak akan ada gap yang panjang. Jadi kalau teman mau apa tidak perlu ada prosedur. Jadi tanyakan aja pengennya apa, kemudian dengan pelayanan seperti ini seperti apa yang mau diinginkan. Nah, itu lebih baik lagi. Selanjutnya, key activity adalah kunci utama kita melakukan kegiatan apa sih? Itu masuk ke komponen yang key activities, yaitu kegiatan utama dari sebuah bisnis guna mewujudkan value proposition. Selanjutnya, key resources. Ketika kita mau berbisnis, maka kita perlu yang namanya resources atau sumber daya. Kalau sumber dayanya jauh, sumber daya mahal, maka perlu diperhitungkan kita membuat usaha. Maka cari resources yang mudah dicari, murah harganya tetapi memiliki nilai yang tinggi. Selanjutnya, key partnership, sumber daya yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan value proposition. Maka perlu ada partner atau perlu ada teman untuk maju bersama, jangan jalan sendiri. Karena di sekarang kita butuh teman untuk maju bersama, bukan teman untuk sebut-sebutan. Itu ya. Nah, selanjutnya cost structure adalah komposisi biaya untuk menjalankan bisnis. Tadi Joshua mengatakan dia itu berbisnis dengan modal nekat. Itu bahaya loh. Karena ada kemungkinan di tengah jalan gagal karena tidak ada ya perencanaan seperti itu. Maka perlu ada komposisi biaya yang harus dipersiapkan di awal. Dari mana biayanya, kemudian apakah harus ke bank dan seterusnya, itu disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Baiknya dibuat seefisien mungkin. Karena kalau mau berusaha, berwirausaha, kita harus memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan ya laba yang maksimal. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh bisnis model Canva yang perusahaan yang besar, BMW. Nah, ini memang sudah sangat sudah sangat mapan gitu. Nah, sudah paham ya 1 sampai 9 tadi itu apa? Saya rasa sudah paham semua. Nah, kemudian saya pengen kalian bekerja secara berkelompok. Oke, saya akan membagi 2 kelompok. Yang di sini yang cantik dan ganteng juga, yang di sini cantik dan ganteng juga. Ada 5 orang, saya minta yang di 4, kemudian Joshua bisa bergabung di sebelah sini ya. Siapa? Oke, selanjutnya Taufik Rahman sebelah sini ya. Oke. Jadi di sini ada 5 orang, di sini ada 5 orang. Silahkan kalian buat bisnis model Canva berdasarkan dari pertemuan sebelumnya. Karena pertemuan sebelumnya sudah saya berikan tugas kalian harus membuat satu bisnis atau merencanakan satu bisnis. Kemudian di pertemuan kali ini kalian membuat bisnis model Canva sehingga menjadi strategi untuk mewujudkan bisnis yang kalian inginkan tersebut. Paham? Oke, silakan bergabung di sebelah sini. Silakan bergabung juga di sebelah sini. Saya kasih waktu ya 5 sampai 10 menit ya. Oke, silakan bekerja dengan teman-temannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ke saya. Terima kasih. Ya, sudah sangat bagus tadi presentasinya.
dari 9 komponen sudah ada, dan saya rasa ini kalau diimplementasikan juga sangat bagus gitu. Nah, semoga aja ya dari teman-teman yang di kelompok yang ini bisa menjalankan usaha yang sudah dipersiapkan ini. Nah, baik, untuk kelompok selanjutnya ya dari Taufik. Silakan Taufik maju ke depan. Ya, bagus sekali ya presentasinya tadi. Ini awal yang sangat luar biasa dan saya sangat membanggakan untuk teman-teman semua. Sekarang kan apa yang sudah kalian buat ini bisa diimplementasikan ya? Ya, amin. Baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya. Atau ada yang ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada, nanti kita bisa sambung diskusinya di Simari ya. Jadi di Simari nanti saya mohon keluaran ini di-upload sesuai dengan ya seperti yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian nanti silahkan kalian berdiskusi di forum diskusi yang ada di Simari. Nanti saya akan saya akan juga ikut berdiskusi dengan kalian juga. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita bisa sambung juga melalui WhatsApp group. Jadi jangan hanya belajar di kelas saja, tetapi bisa belajar di luar kelas. Oke, demikian untuk hari ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini tugasnya sudah ya aman. Jadi luaran pertemuan dibutuhkan paling lama 5 hari sebelum 5 hari setelah pertemuan ini. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga semuanya sukses ya. Amin. Semuanya bisa menjalankan usaha yang dicita-citakan. Amin. Dan semuanya bisa menjadi orang yang diinginkan dan membahagiakan orang tua tentunya. Oke. Oke, demikian untuk hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang telah saya sampaikan. Semoga video tadi dapat menjadi gambaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran saya. Pesan saya, tetap semangat, selalu menjadi orang yang berpikir positif, sukses, dan selalu menjadi orang yang baik. Saya Ananda Setiawan, dosen program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Mangkurat.